Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika dengan Bu Aifa. Sebelum kita memulai pelajaran matematika untuk hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Lalu langkah selanjutnya, siapkan buku kalian, buku matematikanya, dan dibuka pada bab 2, yaitu halaman 65. Materi yang akan kita bahas tentang faktor persekutuan terbesar atau yang bisa kita singkat dengan FPB. Apa sih itu FPB? FPB merupakan pendekatan dari faktor persekutuan terbesar atau faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama dan paling besar. Cara menentukan FPB sendiri yaitu memiliki 3 cara. Yang pertama, cara dasar yaitu menggunakan faktor persekutuan. Yang kedua, menggunakan tabel atau yang sering disebut dengan sengkedan. Dan yang ketiga, yang terakhir, pohon faktor. Tetapi pada materi yang kita bahas kali ini, kita hanya membahas 2 cara terlebih dahulu. Cara yang ketiga nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama yaitu tentang faktor persekutuan dari 2 bilangan. Faktor persekutuan 2 bilangan yaitu faktor-faktor dari kedua bilangan yang sama. Contohnya, yang pertama yaitu faktor dari bilangan 8 dan juga 12. Nah, diperhatikan caranya. Di sini sudah terdapat 2 faktor bilangan yaitu angka 8 dan juga 12. Kita buat terlebih dahulu kotaknya. Kemudian 8 ini bisa kita bagi dengan angka 1 yang hasilnya 8. Hasilnya yaitu tinta yang berwarna pink. Nah, sedangkan yang tinta berwarna putih yaitu bilangan untuk yang dibagi. Kemudian 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Kita lanjut ke faktor bilangan 12. Bilangan 12 bisa dibagi dengan angka 1 yang hasilnya 12. Kemudian 12 bisa dibagi dengan angka 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, faktor dari angka 8 yaitu 1, 2, 4, dan juga 8. Kemudian kita sebutkan lagi faktor dari bilangan 12, yaitu ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan juga 12. Faktor persekutuan dari 8 dan juga 12, yaitu ada angka 1, 2, dan juga 4. Mohon diperhatikan dari faktor kedua bilangan tersebut. Kalian harus memperhatikan pada angka yang sama. Nah, angka yang sama itulah merupakan faktor persekutuan dari 2 bilangan tersebut. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu faktor bilangan dari angka 15 dan juga 25. Nah, 15 sendiri bisa dibagi dengan angka 1 yang menghasilkan 15. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 15 ini tidak perlu lagi dibagi dengan 5 karena sudah ada di tabel tersebut. Jadi tidak perlu ditulis karena apabila dibolak-balik hasilnya akan sama. Kemudian pada bilangan 25 bisa dibagi dengan 1
yang hasilnya 25, kemudian 25 sendiri bisa juga dibagi dengan angka 5 yang hasilnya angka 5 itu sendiri. Jadi Ibu tidak perlu menuliskan angka 5 di bawahnya. Nah, faktor persekutuan dari 15 dan juga 25 yaitu 1 dan juga 5. Kenapa 1 dan juga 5? Karena 1 dan 5 merupakan angka yang sama dari kedua faktor bilangan dari 15 dan juga 25. Contoh yang ketiga yaitu faktor dari bilangan 48 dan juga 56. 48 bisa dibagi dengan angka 1 sama dengan 48. 48 dibagi 2 sama dengan 24. 48 dibagi 3 sama dengan 16. 48 dibagi 4 sama dengan 12. 48 dibagi 6 sama dengan 8. Kemudian bilangan 56. Nah, bilangan 56 sendiri kita mulai dengan dibagi angka 1 lagi. 56 dibagi dengan angka 1 sama dengan 56. 56 dibagi dengan angka 2 sama dengan 28. 56 dibagi angka 4 sama dengan 14. 56 dibagi angka 7 sama dengan 8. Kemudian kita sebutkan masing-masing faktor dari persekutuan bilangan tersebut. Nah, yang pertama faktor bilangan 48 yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 28. Kemudian 56. Faktor persekutuannya yaitu 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, dan 56. Lalu kita mencari faktor persekutuan dari kedua bilangan tersebut. Kita harus memperhatikan angka yang sama, yaitu ada angka 1, 2, 4, dan juga 8. Kita lanjut yang kedua tentang faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Nah, diperhatikan pada halaman 66 terdapat sebuah cerita. Ibu guru, anak-anakku, ibu mempunyai 20 permen rasa coklat dan 15 permen rasa buah. Permen-permen itu akan ibu bagikan kepada beberapa siswa. Setiap siswa akan memperoleh jumlah permen yang sama untuk tiap rasa. Paling banyak ada berapa siswa yang akan mendapatkan permen pada pembagian itu? Kemudian Edi menjawab sambil mengacungkan tangan terlebih dahulu. Kemudian dia menjawab pertanyaan dari ibu guru. Ada 5 siswa, Bu. Kemudian ibu guru bertanya kembali, mengapa kamu menjawab 5, Edi? Apa alasannya? Kemudian Edi berkata, izinkan saya meminjam permen dan memanggil 5 teman saya, Bu. Nah, kemudian Edi memanggil 5 temannya tersebut, yaitu ada Ali, Budi, Cici, Dina, dan Emma. Ibu guru mengizinkan dan teman-teman yang dipanggil Edi pun maju ke depan kelas. Edi memberikan 4 permen rasa coklat dan 3 permen rasa buah kepada setiap teman yang dipanggil, dan ternyata habis tanpa sisa. Ibu guru, wah bagus sekali kamu Edi, jawabanmu sungguh luar biasa. Kemudian Edi menjawab, saya hanya berpikir 20 dan 15 sama-sama habis dibagi 5 tanpa ada sisa. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan FPB dari bilangan kedua permen
coklat dan juga permen buah tersebut. Untuk menentukan FPB bilangan, ikutilah langkah-langkah berikut, yaitu langkah pertama, menentukan terlebih dahulu faktor persekutuan dua bilangan, di mana kita harus menentukan faktor persekutuan dari bilangan 20 dan juga 15. 20 tadi merupakan permen yang rasa coklat, dan 15 sendiri merupakan permen yang rasa buah. Kita tentukan terlebih dahulu faktor persekutuannya dari masing-masing bilangan. Nah, 20 dibagi 1 sama dengan 20, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 20 dibagi 4 sama dengan 5, kemudian bilangan 15. 15 dibagi 1 sama dengan 15, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian kita sebutkan masing-masing faktor dari bilangan 20 dan 15. Faktor dari 20 yaitu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan juga 20. Faktor bilangan dari 15 yaitu ada 1, 3, 5, dan 15. Kemudian kita harus melihat faktor persekutuan dari kedua bilangan 20 dan juga 15 pada angka yang sama, yaitu terdapat angka 1 dan juga angka 5. Kemudian langkah yang keduanya, carilah bilangan terbesar dari faktor persekutuan tersebut. Nah, faktor persekutuan terbesarnya dari bilangan 20 dan juga 15 yaitu 5. Kenapa 5? Karena dia lebih besar daripada angka 1. Kemudian kita ke yang ketiga, menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima. Nah, ini merupakan cara kedua dalam menentukan FPB. Di mana menentukan FPB melalui pembagi bilangan prima, yaitu pertama-tama bagilah kedua bilangan dengan bilangan prima terkecil. Jika kedua bilangan bisa dibagi habis oleh bilangan prima. Nah, contoh, ada dua bilangan yaitu 24 dan juga 48. Nah, kita harus bagi kedua bilangan ini pada bilangan prima. Kemarin sudah kita bahas bilangan prima, yaitu terdapat salah satunya angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, 24 dan juga 48 ini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya 12, 48 dibagi 2 sama dengan 14. Kemudian 12 dan juga 14 masih bisa kita bagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 14 dibagi 2 sama dengan 7. FPB-nya yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Diperhatikan pada angka yang paling ujung sebelah kiri, yaitu merupakan bilangan primanya yang kita ambil. Itu adalah FPB-nya. Jadi terdapat angka 2 yang angka 2-nya sebanyak 2 kali. Jadi kita tulis 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian contoh yang kedua yaitu 32 dan juga 20. Pada kedua bilangan tersebut juga masing-masing
bisa kita bagi dengan bilangan prima. Nah, 32 bisa dibagi dengan bilangan prima angka 2 yang menghasilkan angka 16. Kemudian 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, lalu 16 dan juga 10 ini masih bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu masih bisa dibagi dengan angka 2. Kenapa tidak 3, Bu? Karena apabila 16 dan juga 10 dibagi dengan angka 3, maka bilangan itu masih ada sisanya, tidak ada habis. Jadi kita harus menghabiskan kedua bilangan ini dengan menggunakan bilangan prima, tetapi harus habis dan tidak ada yang tersisa. Jadi 16 dibagi dengan bilangan 2 sama dengan 8, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, FPB-nya dari 32 dan juga 20, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, cukup sekian materi pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.